Oke, kembali lagi dengan saya Dodi di Fantastic Secret video ke-31, 4 level loyalitas. Oke ya, kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang loyalitas. Nah, untuk ngebuka 4 level loyalitas ini saya akan cerita dulu waktu saya haji tahun 2019 kemarin. Ada salah satu pengalaman cukup menarik gitu ya, ketika saya ngobrol dengan jamaah-jamaah yang ada, kemudian saya tanya ke mereka gitu, "Pak, sudah berapa kali sih umroh?" gitu. Kan itu haji gitu. Saya waktu itu saya haji kok, saya tanya ke beberapa orang, serius ini benar-benar saya tanya nih, "Pak, sudah berapa kali umroh?" Oh, ada yang 4 kali, ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, dan ada yang udah banyak, ada yang 1 kali gitu. Tapi rata-rata mereka sudah pernah umroh sebelumnya. Kemudian saya tanya pakai travel apa aja gitu. Ini jawaban mereka ya, jawaban mereka. Yang pertama saya pakai travel Fatimah Zahra. Karena memang travel Fatimah Zahra ini yang cukup lama juga udah lama di Semarang gitu. Pada zaman-zaman sebelum booming bisnis travel umroh, itu travel Fatimah Zahra udah ada duluan tahun 2001-an. Kemudian mereka mengatakan saya pakai travel A, yang ketiga pakai travel B, yang keempat saya balik lagi ke Fatimah Zahra. Kemudian saya tanya, "Kenapa kok balik lagi ke Fatimah Zahra?" "Mas, setelah saya coba-coba travel Fatimah Zahra, travel A, travel B, travel-travel yang lain kok paling oke Fatimah Zahra," gitu. Nah, di sini kenapa Bapak kok merasa paling oke Fatimah Zahra gitu? Ya karena pelayanannya bagus, mutawafnya bagus gitu. Akhirnya balik ke Fatimah Zahra dan haji bersama Fatimah Zahra. Apa pelajaran yang paling menarik coba di sini? Oh iya, dan ini saya tanya bukan ke satu orang ya, ke beberapa orang ya yang ada di situ ya. Waktu itu haji sekitar 350-an orang kalau nggak salah di mana namanya di Fatimah Zahra itu. Nah, apa yang menarik ya? Apa yang menarik di sini? Yang menarik bagi saya sebagai seorang brand mendengar cerita itu adalah inilah tentang loyalitas. Memang sih pada awal Fatimah Zahra ini nggak banting harga, nggak promo harga murah-murah. Kemudian ada travel lain pesaing yang promo harga murah, tertarik gitu. Kemudian ketika experience, ketika proses pembelian, ketika layanan ke tanah suci, pulang lagi mereka baru memiliki reputasi tentang travel A yang harus dipakai. Karena sudah pernah pakai Fatimah Zahra kan punya pembanding tuh, punya standar gitu. Ketika mereka umroh pertama kali pakai Fatimah Zahra dan yang kedua pakai travel yang berbeda, maka si jamaah ini memiliki persepsi bahwa layanan Fatimah Zahra tuh kayak gini loh standarnya. Kemudian layanan travel yang baru kok yang saya pakai kok harga lebih murah tapi kok layanan segini. Nah, kemudian mulai bahwa oh ternyata ini nggak oke, lebih oke Fatimah Zahra. Dicoba lagi travel yang B. Karena janji-janji ya harga murah, pelayanan bagus, berkualitas gitu kan. Tapi ya nyatanya beberapa orang yang ada di situ ya memutuskan untuk balik lagi ke Fatimah Zahra. Kenapa repeat order ke Fatimah Zahra? Balik lagi ke Fatimah Zahra. Yes, karena adanya great experience. Apa itu great experience? Great experience adalah ketika promise minimal sama dengan proofnya. Apa yang kita janjikan sama dengan apa yang kita berikan, atau kalau bahkan bisa lebih besar buktinya daripada kita janjikan. Nah, ini adalah poin penting awal sebelum masuk ke loyalitas tahap berikutnya ya. Salah satu fundamental kenapa orang loyal adalah karena adanya good dan great experience. Apa yang diberikan sama dengan yang dijanjikan, minimal sama. Kalau bisa jauh lebih baik apa yang diberikan daripada yang dijanjikan. Sehingga konsumen mau kembali lagi. Seperti jasa travel ya. Memang kadang-kadang kompetitor, waktu itu pernah ada salah seorang klien saya konsultasi, "Mas Dodi, ini gimana cara mencari unique value proposition yang sustainable gitu. Karena ini banyak kuliner-kuliner baru masuk. Mereka menjanjikan sesuatu yang heboh-heboh gitu, yang viral-viral. Gimana caranya saya mengatasi itu? Gimana caranya kita men-setting biar bisa ini sustainable, unique value yang kita set bisa panjang usianya gitu. Mengalahkan yang gampang viral-viral itu gitu." Saya bilang gini, saya tanya, "Kalau kompetitormu pandai berjanji, pandai membuat kalimat-kalimat yang keren, pertanyaan saya apakah dia bisa membuktikan apa yang dia janjikan?" Kalau hanya masih dalam tahap berjanji, wah gampang, bikin janji itu gampang. Yang susah itu pada saat Anda membuktikan apa yang Anda janjikan gitu.
Nah, ini salah satu pelajaran ya penting berharga, yaitu mencapai great experience. Itu fondasi awal ya, fondasi awal. Apakah ketika kita membuat konsumen, merasakan great experience otomatis akan balik? Belum tentu juga, tapi kalau nggak ada good atau great experience udah pasti nggak balik. Ya, itu cara berpikirnya. Nah, sama dengan agensi saya di Nema ya. Saya sedikit share, ini adalah beberapa testimoni yang kita tuh jarang minta sebetulnya. Saya tuh jarang minta ke klien, minta testimoni dong, itu jarang minta banget. Saya jarang minta, hampir nggak pernah mungkin. Ya mungkin pernah sekali 2 kali, tapi jarang sekali saya minta testimoni ya. Ini ada salah satu klien, "Terima kasih Mas buat tim Nema, puas saya lihat progresnya, blueprint-nya keren," gitu. Di luar ekspektasi saya, nih Mas Indra ya, mengatakan. Kenapa? Saya berusaha untuk mengelola ekspektasi. Jangan sampai saya bisa memberikan segini, tapi saya janjinya segini di atasnya. Nah, ini akan jadi bad. Maka apa yang saya lakukan adalah saya menjanjikan sekian, tapi yang saya berikan sekian. Sehingga konsumen akan memiliki ekspektasi segini, tapi saya bisa memberikannya segini. Maka konsumen akan menganggap itu great gitu ya, great experience. Sama nih Bu Indri juga mengatakan kami yang berterima kasih sudah banyak menemukan jati diri. Nah, artinya apa di sini? Poin penting di sini yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita bisa membuat great experience untuk ke konsumen, kita akan jadi lebih gampang jualannya. Kenapa? Karena klien ini yang membantu saya untuk jualan, mengkomunikasikan Nema, itu klien ini dengan senang hati merekomendasikan. Karena ketika ada orang yang mau masuk menjadi klien Nema, mereka paling sering itu tanya ke orang-orang yang sudah jadi klien saya, perusahaan-perusahaan yang udah jadi klien saya, gimana layanannya Nema. Ini misal saya cerita Bu Indi ya, Bu Indri ya, Bu Indi Cake ini. Indi Cake ini tanya ke Kang Dewa, tanya ke Bu Zaida Aulia, tanya ke beberapa klien, gimana saya pilih Mas Dodi atau pilih si yang lain. Jawab mereka sama, pilih Mas Dodi aja. Kenapa? Karena klien-klien inilah yang sudah merasakan layanan saya. Jadi memang benar ungkapan bahwa happy client is the best salesman. Oke, jadi rawatlah baik-baik klien atau konsumen Anda, karena itu adalah salesman terbaik. Oke, jadi intinya adalah tentang great experience adalah yang pertama adalah tentang fungsional, yaitu proof dan lebih besar daripada promise. Artinya kompeten, ya, artinya kompeten, proofnya lebih besar daripada promise-nya. Apa yang Anda berikan lebih besar daripada apa yang Anda janjikan. Ini kalau secara piramida 4 level loyalitas itu ada di level ketiga ya, rational value. Nah di sini nih. Oke, kemudian ada yang naik, Mas Dodi kalau saya reseller gimana cara ngebangun loyalitasnya? Gimana cara saya ngebangun sebuah brand? Karena kan saya jualannya produknya orang lain, saya jualan brandnya orang lain. Caranya adalah jangan membuat testimoni palsu yang tujuannya hanya untuk mencari sales jangka pendek. Ya, jangan sampai Anda membuat testimoni palsu. Biar laku Anda mengatakan enak. Apa yang terjadi? Anda sebagai reseller tidak akan lagi dipercaya kata-katanya. Nah, itu cara membentuk reputasi kalau Anda sebagai reseller. Oke, kita akan berbicara mengenai loyalitas level keempat yang paling di puncak gitu ya. Yaitu tentang emosional, memiliki value dan ideologi yang sama. Ini seperti udah dibahas di video sebelumnya, yaitu tentang Sari Roti dan The Body Shop, yang dimana orang membeli itu karena memiliki value dan ideologi yang sama. Maaf, orang loyal ya, orang loyal itu karena memiliki value dan ideologi yang sama. Nah, kalau berbicara tentang emotional value, inilah ikatan loyalitas yang paling kuat. Bukan sekedar tentang rasional, bukan sekedar layanannya bagus, tapi lebih dari itu, selain layanannya bagus, juga memiliki ideologi dan value yang sama. Nah, itu level 4 ya. Oke, mengapa? Karena ya, saya sudah sampaikan, orang menyukai dan nyaman dengan orang lain yang memiliki value atau ideologi yang sama dengan dirinya. Oke, gimana yang tahap kedua sama tahap pertama? Loyalitas level 2 dan level 1 ya. Yang level 1 ya, kita berbicara level 1 dulu. Loyalitas level 1 itu artinya orang loyal karena konsumen merasa nggak ada pilihan. Contoh misalnya PLN, itu nggak ada pilihan.
PLN mau kayak apapun juga ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Mau layanannya buruk, mau CS-nya ketus, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada pilihan, yaitu level 1. Loyalitas level 2 adalah karena kebiasaan. Misalnya Anda pergi ke Indomaret atau ke Alfamart gitu. Itu kita ngerasa ya udah mau Indomaret atau Alfamart ya udah yang ketemu di jalan apa aja nggak apa-apa. Nah, itu pembelian karena kebiasaan. Karena ya itu ya, antara Indomaret sama Alfamart karena kebiasaan. Level 3 adalah karena rational value. Rational value artinya adalah kita sadar memilih. Bahwa saya memilih misalnya antara Indomaret sama Alfamart, bahwa Anda merasakan bahwa layanan di Alfamart lebih bagus daripada layanan di Indomaret. Misal, ini hanya misal. Itu yang disebut dengan loyalitas level 3. Anda sadar memilih sebuah brand yang dimana memiliki nilai tambah lebih ya secara rasional. Fitur-fitur yang lebih sesuai dengan value Anda. Itu yang disebut dengan rational value. Yang level keempat adalah misalnya ikatan value atau ikatan emotional value yang sifatnya ideologi atau visi besar. Contohnya misalnya Anda lebih loyal, saya pilih ke Alfamart kenapa? Karena Alfamart ini menggerakkan UKM misalnya, membantu ekonomi Indonesia, nah gitu misalnya. Nah ini juga ikatan ini jauh lebih kuat ketimbang ikatan yang sifatnya hanya sekadar rational value. Saya mendapatkan fitur layanannya bagus, oke. Nah itulah 4 level tentang loyalitas. Oke, tugas teman-teman saat ini adalah cek penjualan Anda kira-kira berapa persen yang membeli berulang, ya. Cek penjualan Anda kira-kira dari sekian banyak konsumen yang membeli berulang berapa persen yang repeat order. Nah dari sini teman-teman bisa mengevaluasi banyak yang repeat order atau banyak konsumen barunya. Kalau lebih banyak konsumen barunya, jangan-jangan bisnis Anda bermasalah. Produk Anda mungkin bermasalah. Nah, teman-teman bisa mencoba untuk melakukan perbaikan, mulainya adalah dari sini. Oke, kita ketemu di video berikutnya untuk ngebahas yang lebih detail lagi poin-poin apa saja yang ada di dalam brand delivery. Oke, demikian dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya.